Yuk, perkenalkan nama saya Erlangga Bagus Abdurrahman. Saya sebagai tokoh, ya saya sendiri sekaligus saya dari pelajar dari SMA Angkasa Adi Sucipto Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang cerita singkat tentang perjalanan hidup lah sampai sekarang, bagaimana saya bisa menerima semua keadaan dan secara perlahan saya menerima semua masa kelam itu dan saya berjalan perlahan meninggalkan masa lalu itu. Dulu saya tuh bisa dibilang tinggal bersama bapak saja. Kenapa? Eh, Dulu saya masih kecil banget gitulah ya. Itu bapak sama ibu kandung saya pisah. Nah, cuma kebetulan saja di situ hak kepemilikan asuh itu berada di bapak saya. Nah, bapak saya dulu itu hitungannya adalah tokoh pengobatan alternatif terkenal gitulah ya, yang sering diundang di TV, terus diundang di acara penting, bahkan dulu sering lah keliling-keliling gitu. Cuma kesilangan itu nggak bertahan lama karena pastilah ya, namanya orang yang lagi naik gitu kan, lagi naik gitu pasti ada orang yang benci, entah itu dari pihak orang lain, teman, bahkan keluarga. Nah, gak senangnya di sini itu adalah pihak keluarganya bapak saya kan, kebetulan keluarganya bapak saya kan lumayan banyak gitu kan. Nah, itu tuh rata-rata tuh pada iri, gak suka lihat bapak saya lebih terkenal daripada mereka. Nah, dari situlah kebahagiaan itu cuma sementara, jadi kayak mulai dari paguyuban milik bapak saya dulu yang berada di Semarang itu dijual tanpa sepengetahuan bapak saya, dengan alih tuh kayak, oh ini untuk keluarga gitu kan, wah kamu tuh apa keluarga ini gitu. Nah, ya mungkin bapak saya di situ kan juga nggak bisa marah atau gimana pun ya, toh gimana sih, dia jual tanahnya juga nggak ngomong ke bapak saya dan udah langsung laku gitu lah. Masalahnya uang perantaran dari jual tanahnya itu diambil atau ditilep keluarganya bapak saya. Ya bapak saya hitungannya itu kan sangat apa ya, terlalu sayang lah ya sama keluarga. Jadi kayak titik lemahnya bapak saya dulu di situ sih, kenapa harus sayang banget gitu sama keluarga, padahal pihak keluarganya itu sendiri yang ngerusak apa ya, kesuksesan bapak saya gitu. Nah, waktu terus berjalan, pada akhirnya murid-murid bapak saya, terus apa ya, murid-murid bapak saya dan beberapa teman bapak saya itu misah karena kan bubar kan paguyuban pengobatan alternatifnya itu. Terus kemudian dulu tuh sempat saya tinggal di Semarang ya, waktu sama bapak saya itulah ya. Cuma eh, lupa sih saya gimana itunya. Kemudian waktu beranjak apa ya, TK kali ya, TK atau kelas 1 itu saya pindah ke Jogja. Sebelumnya saya, oh, ke Jogjanya itu saya pas kelas 2. Nah, pas kelas 1 saya berada di Lampung. Loh, kenapa di Lampung? Kenapa nggak ikut bapak gitu kan? Ya, sebetulnya karena mungkin di masa jayanya bapak saya itu ada satu, mungkin ya kenalan bapak saya dari teman teman seperjuangan gitulah. Itu menggoda bapak saya gitu, dan mungkin ya kan hati anak kecil kan ya, diluluin dikit kan juga jadi kayak ya baper atau kayak masih labil gitulah ya pemikiran anak kecil waktu itu. Jadi saya apa ya, suka sama temannya bapak saya, maksudnya tuh nemplek gitulah, bapak saya percaya gitu kan. Jadi dengan adanya hubungan saya dengan temannya bapak saya waktu itu dan bapak saya suka gitu kan, ya sempet lah nikah. Nah, waktu nikahnya itu apa namanya, saya ngikut ibu saya yang kedua itu ke Lampung. Selama di Lampung ya itu sih jujur ya, waktu itu Lampung tuh benar-benar masih rusak, ketertinggalan teknologi banget, dan di situ saya tuh nggak diberi keaksesan untuk main media sosial, maksudnya tuh kayak tablet lah, HP lah. Padahal secara setiap bulan bapak saya ngirim entah itu 10 juta lah, 7 juta lah atau berapa. Bahkan dulu aku tuh di Lampung itu punya satu tablet, dua malah, dua satunya tuh HP yang buat panasnya itu, yang masih punya sampai sekarang itu, di giveaway, malah di giveaway ke tetangga orangnya, kita nggak tahu itu siapa gitu. Cuma ya dulu kecilan aku kan nggak tahu lah, pemikirannya belum luas. Ya aku tahu kan dulu tuh, kalau kalian inget tuh permainan kartu gitu yang diprok, nah
itu dulu aku terkodanya lah, masih sering lah main kayak permainan tradisional kayak naplok kartu lah, main bola lah, terus belusukan ke hutan ya. Sebenarnya nggak mau sih, cuma ya habitat aslinya Lampung itu kan emang masih belum apa ya, belum semaju kayak di Jakarta lah, Jogja lah. Ya masih kayak hutan-hutan gitulah kebanyakan. Jadi tuh mau nggak mau sering belusukan ke hutan lah. Yang secara nggak langsung kan sering kayak mancing, terus nangkap buah bareng. Nah di situ kan masih labil. Cuma puncaknya itu ternyata ya sifat sifat orang yang dipercayai bapak saya itu ternyata cuma di balik layar doang. Dengan udah diberikan kepercayaan oleh bapak saya, ternyata ibu saya kedua yang di Lampungnya itu lebih ke memanfaatkan keberadaan statusnya bapak saya sebagai tokoh pengobatan alternatif terkenal lah waktu itu sebelum saya bubar lah ya, bisa dibilang. Nah puncaknya itu pas ibu kedua saya itu ternyata mulai kenal banyak cowok lah ya, cowok kayak misalnya juragan ayam, juragan truk, ya supir lah bisa bilang. Nah waktu itu kan saya kan juga punya kakak di sana gitu kan, itu sering jadi pelampiasan marah, terus apa namanya serba dibatasi ya. Bisa dibilang satu-satunya orang yang ngejaga atau perhatiin aku tuh justru bukan ibu saya di Lampung, justru malah kakak saya yang waktu di Lampungnya itu. Kayak kakak saya waktu di sana tuh benar-benar ngeperhatiin aku walaupun aku ya masih kecil gitulah ya. Walaupun kakak aku sendiri di kala itu apa ya sering ditindak kasar sama ibu saya yang di Lampungnya itu, bahkan sering mendapatkan kekerasan kayak ya dia masih tetap kayak kuat gitu jaga aku, tetap masih tersenyum ke aku gitu. Bahkan saat aku jatuh lah atau lagi luka, yang menangani duluan tuh kakak saya, kebanyakan kakak saya. Ibu saya tuh yang di Lampungnya itu kayak acuh gak acuh, yang penting dia tuh dapat uang pasokan dari bapak saya gitu loh. Ya itu kalau dipikir-pikir sekarang ya jujur ya gimana ya, sedih gitu loh. Nah semenjak dari itu kan bapak saya tahu, kan bapak saya akhirnya perjalanan jauh dari Semarang ke Lampung naik motor. Setelah tahu saya ternyata cuma ditelantarkan kayak kayak gitu, bapak saya langsung mengambil alih lagi hak asuhnya itu ke bapak saya langsung. Akhirnya bisa. Kenapa bapak saya di situ langsung kayak ingin ngambil hak asuhnya lagi, karena apa? Ya ibu saya di Lampungnya itu udah deket sama cowok lain, bahkan sampai hamil. Kayak gila sih, itu sakit sih jujur. Eh, Sejauh ini aku nemu cewek yang sesakit itu tuh ya cuma di situ. Karena apa, udahlah, dia cuma ngincar uang pasokan bulanan dari bapak saya. Adanya aku di situ cuma sebagai apa ya, ya udahlah kamu kayak jadi titipan doang gitu loh, nggak sepenuhnya dikasih sayang lah atau apa gitu. Bahkan ya saya di sana tuh sering banget mengalami kekerasan, mulai entah dipukul lah, terus ditelantarkan lah. Kalau saya sakit juga ya sering dibiarin lah, kayak bener-bener anak terlantar coy. Nah semenjak dari Lampungnya itu eh, mungkin karena ya time waktunya pengambilan saya dari Lampungnya itu kan posisinya kan ya tanahnya yang di Padepokan itu kan udah dijual. Nah kemudian bapak saya pindah ke Yogyakarta, lebih tepatnya tuh bersama keluarga yang jual padepokannya bapak saya untuk meminta uangnya itu. Nah tapi kata keluarganya bapak saya yang jual tanahnya itu, ya sebut aja lah, sebut saja siapa ya, Yanto lah. Yanto malah ngomong ya nanti saya bayar, tapi saya nggak bisa sekarang gitu. Untuk sementara kamu tinggal di rumah ini aja. Maksudnya tuh kayak rumah lantai 6 tapi kayak berkedok padepokan, kayak campuran gitulah ya. Nah ya udahlah, saya tinggal di situ berdua doang sama bapak saya. Saya tinggal di situ lama banget, dan pada akhirnya ya uangnya nggak pernah dibayar. Alasannya itu terus ya. Aku kan di situ kan sampai SMP lah. SMP itu udah ngerti perasaan kan, jadi tuh kayak parah lah, marahnya marah banget. Kenapa ya kayak keluarga bapakku tuh gini semua gitu. Terus aku bilang ke bapak saya, kenapa bapak nggak ngambil tindakan untuk kayak kelapor atau apa? Udah nggak usah, cukup mungkin bapak saya bilang ke saya, kalau misalnya suatu saat nanti saya udah sukses, balaslah mereka dengan hasil, jangan balaslah dengan kekerasan gitu kan.
Itu aku masih bingung kenapa gitu kan. Nah, setelah bapak saya ngomong itu, bapak saya eh, mengidap penyakit gitulah ya, penyakit yang nyerang bagian bawah gitulah, lebih letaknya ke vitalnya lelaki gitulah ya, vitalnya lelaki. Tiap hari gitu saya pulang sekolah nemenin bapak saya, habis itu ya di momen itu masih belum terlalu parah soalnya bapak saya belum cerita sebelumnya ke saya kan. Nah, kehidupan saya di sana tuh ya kan berdua kan, jadi tuh kayak jagain bapak saya, dan ya sering lah kayak nyariin makan bapakku, entah itu keluar ke dari mana ya, Tambak Bayan itu kan lumayan banyak kan toko-toko belanjanya, jadi saya sering ke sana. Oh iya, sedikit menambahkan, kondisi keuangan bapak saya di kala itu kan ya gimana ya, benar-benar jelek lah ya, karena yang pertama ya udah gak ada penghasilan lagi dari eh, apa namanya, oh iya, paguyuban pengobatan alternatif loh sebenarnya masih, cuma karena adanya udah jual padepokan itu kan orang kan jadi mikir kan udah nggak berlanjut lagi gitu kan, tuh udah nggak ada pemasukan dari itu lagi. Yang kedua, di zaman itu kan covid ya, COVID-19 gitulah, jadi itu benar-benar ekonomi bapak saya tuh terpuruk banget. Jadi tuh saya sama bapak tuh makannya seadanya gitu, bahkan ya saya dulu tuh bisa dibilang tuh makannya itu benar-benar sederhana gitu, kayak makan terasi dicampur garam, apalagi ya, terus makan sama sambal, bahkan ikan yang 2000-an bahkan atau 1000 gitu lah. Saya sering gitu sama bapak saya, kayak kalau buat saya nggak apa-apa karena saya bisa adaptasi, cuma dengannya saya tinggal berdua dengan bapak saya, apalagi keuangannya lagi jelek, dan di saat itu kan saya belum tahu sebelumnya bapak saya punya penyakit gitu kan. Itu jadi kasihan sama bapak saya, karena apa, bapak saya itu lebih keprioritasin saya daripada bapak saya itu sendiri. Jadi kayak bapak saya itu sering gak makan cuma buat aku, karena ya emang ekonomi di waktu itu benar-benar gak ada. Jadi kayak makan itu bapak saya cuma sekali, bahkan itu kadang cuma kayak sisa dari saya lah, atau kadang gak makan, cuma kayak lihat anaknya makan gitu udah seneng gitu. Puncaknya waktu saya SMP kelas 2 itu saya tahu bapak saya itu pengidap penyakit yang saya bilang itu, yang nyerang organ vital bawah gitulah ya. Kenapa ya, bapak saya tuh udah mulai rasa sakit karena kan ya mungkin bapak saya kan kesepelein gitu kan, ya nggak kesepelein, jatuhnya tuh nggak ada uang buat berobat gitu, karena ya kalau konsultasi apalagi periksa itu jelas banget banyak uang banget kan. Nah, jadi bapak saya lebih dari dulu tuh ditahan terus, dan pada akhirnya penyakitnya itu semakin semakin lebar dan semakin luas gitulah intinya. Ya tapi bapak saya tuh kayak tetap percaya aku. Bapak saya dulu kan panggilnya kan Bibi, udah Bibi gak apa-apa, gak usah dipikirin, kamu kamu tetap fokus ya, kayak belajar gitu, supaya apa, bisa buka keluarga bapakmu ini. Jangan sekali kamu punya dendam, jangan ngelampiasinnya tuh dengan fisik atau apa, cukup mungkin kedepannya kamu buktikan dengan hasil gitu. Itu aku benar-benar sedih karena sekarang semuanya bapak saya itu benar-benar memprioritaskan aku itu, kayak dari sekolah lah, terus makan dikala dengan kesulitan ekonominya itu, bapak saya masih bisa kayak gitu, kayak ya, saya terus sedih gitu loh. Puncaknya itu waktu mungkin udah penyakitnya makin sakit gitu, masih makin serius gitulah, bapak saya dilarikan ke rumah sakit sama keluarga bapak saya yang jauh, maksudnya tuh keluarga bapak saya tapi yang benar-benar paling baik gitu loh. Itu kan cuma ada satu, aku sebut aja Yohan lah, Yohan di situ kan benar-benar cuma tahu bapak saya, jadi tuh cuma dia doang yang juga ngerti bapak saya selama ini gimana, perjalanan bapak saya gimana. Makanya tiap hari juga kadang dia tuh ngasih pesan ke aku kayak, enggak, jangan pernah kamu sesekali jahat sama bapakmu ya, walaupun bapakmu tuh kayak gini ya, dia tuh hidupin kamu,
nggak ada peran ibu, jadi itu bapakmu benar-benar kayak menjalani dua perannya itu gitu kan. Kalau kamu sampai ngejatin bapakmu itu sama aja ngajar, kamu nginjek dua. Itu yang aku masih keinget sampai sekarang. Dan putranya kan dilarikan kan di sekolah kan bapak saya namanya Johan itu ke rumah sakit Panti Rapi di Kalasan. Ya, ya saya otomatis tinggal sendirilah ya di situ. Keadaannya tuh bapak saya dioperasi, terus saya seberang sekolah langsung ngecek bapak saya gitu. Aku tanyain, Pi, gimana kabarnya tuh? Ya, layak apa ya, layaknya bapak yang tangguh kan ya, pasti kan nggak mau menunjukkan kesakitan atau kesedihan di hadapan anaknya gitu kan. Jadi dia beralasan nggak apa-apa kok, paling bentar lagi pipi ini sembuh ini. Ya di situ kan ya aku tetap harus apa ya, tangguh gitu, nggak ya kali sih aku sedih-sedihan terus tiap hari, bahkan ya aku nemenin sampai malam habis itu pulang. Nah, puncaknya kan saya ujian kan nggak bisa dong kayak aku tuh ke rumah sakit terus gitu kan. Nah, saya di rumah itu 2 hari. Nah, pas hari ketiganya tuh kaget, ternyata bapak saya itu udah ada di rumah lagi. Aku kaget lah, aku tanyain, kenapa udah di sini emang udah sembuh gitu? Belum. Tapi ya namanya keluarga di saat itu ya cuma bapakku doang gitu, jadi dia tuh gak khawatirin aku di rumah gimana, emang kan ya gimana. Jadi kayak dia tuh benar-benar ngelawan rasa sakitnya tuh cuma pengen ketemu aku, dan keluar dari rumah sakitnya tuh akan dia bilang udah pentingkan gitu. Itu aku kayak cuma ya pada akhirnya ketahuan kalau bapak saya itu belum sembuh. Karena apa ya, selepas dari ujian itu ya penyakitnya kambuh lagi, tapi bapak saya nggak berani konsul lagi karena ya itu. Jadi tuh kayak tiap hari yang jagain bapak saya di kasur tuh ya saya, yang bersihin atau yang bantu operasi bagian bawahnya kadang juga saya, yang nyariin makan kadang, yang buat makan juga saya jadi benar-benar tinggal berdua sama bapak saya. Dan di suatu saat itu bapak saya waktu malam itu cerita ke aku, Dek, enggak, kenapa kamu nggak ke tempat mamamu kandung gitu kan. Ya aku bilang ya kalau ke sana pipi gimana gitu, pipi nggak apa-apa. Bapakku tuh kayak nggak, aku tuh kayak takut bebanin aku. Secara secara waktu itu kan ya bapak saya benar-benar di titik sakit banget gitu kan. Titik itu terus mulai minum obat dari saran dokter. Dan itu waktu itu ya aku sempat keluar, berhenti sekolah cuma untuk ngurus bapak saya. Nah, di suatu malam itu bapakku keluar gini, "Hah, kenapa kamu gak ikut ibu kandungmu yang sekarang gitu?" Aku bilang, terus nanti pipi gimana gitu, "Ya, nanti pipi sendiri gitu, nggak apa-apa, pipi bisa kok." Daripada lihat aku yang kayak gini, sedih dia, padahal ya harusnya aku lebih sedih kan bapakku gitu kan. Gue bilang, terus jadi kalau kamu kayak gini terus, kamu nggak bisa balasin dendamnya pipi suatu saat nanti. Pipi nggak ada yang tahu pipi entah matinya kapan atau masih lama. Seenggaknya kan aku masih bisa di dekat anda gitu kan, harus itu langsung pecah gitu. Karena ya emang dorongan ekonomi sama pendidikannya saya kurang gitu kan. Jadi kayak ya udah gitulah, saya coba ngabarin mama saya yang pertama ini. Dan bapak saya ya beneran sendiri. Tapi ya eh, dengan adanya saya perpindahan dari bapak ke ibu, itu kan pasti kan ada banyak peraturan yang harus diadaptasi lah, lingkungan harus diadaptasi. Jadi di waktu itu aku kesusahan untuk nengok bapak saya itu kan, karena ya
bapak saya sama ibu saya yang pertama itu kan dulunya kan punya backstory yang jelek lah di ceritanya mereka masing-masing, jadi kayak gimana gitu. Nah, apa namanya, setelah saya pindahnya itu saya pernah 2 kali lah total bolos sekolah beralasan masuk, tapi saya izinnya sakit gitu untuk cuma nengok bapak saya. Bapak saya itu ya kayak makin sakit, kayak makin kurus karena ya mungkin kebanyakan mikir aku gimana ini gitu. Kenapa nggak ngabarin, kenapa sih kalau kalian nanya kenapa nggak ngabarinnya online atau telepon, ya nggak bisa karena emang dibatasin. Nah, saya pas kunjungan bapak saya benar-benar dimanja, benar-benar lihat bapak saya itu kangen saya. Aku bilang, Bi, gimana Bi kondisinya, Bibi sehat kok. Kayak aku tuh tahu sebenarnya bapak saya itu nyimpen perasaan sedih, kangen, sakit tadi satu, cuma ya mau gimana lagi, gak bisa ngubah nasib gitu kan. Puncaknya eh, waktu itu kan saya kan apa ya lagi masa-masanya kelas 9 atau kelas 1 SMA gitu kan. Saya tuh situ masih banyak kayak tugas, ujian. Kaget kenapa ya, aku dikabarin temen SMP ku yang dari SMA Angkasa. Ya dulu kan saya sempat pindah ke SMP Angkasa itu pas kelas 9. Dikabarin lah saya, Mas, masa enggak, kenapa kok rumahmu rame, rumah yang di sini kok rame banget gitu. Nah, kamu tahu ya ini rame gitu. Terus dia bilang, tak suruh nanyain dong itu situ ada apa. Bapak saya meninggal. Ya, sebagai anak yang melihat info itu kan ya sedih lah ya. Jadi saya langsung ngabarin keluarga bapak saya yang jauh itulah untuk datang gitu atau ngecek bersama gitu. Cuma ternyata kita nggak bisa ngecek langsung, jadi kita datang ke pemakamannya, langsung ke pemakamannya. Jadi kayak sebelum di pemakamannya itu kita nggak tahu itu yang ngurus kan ya otomatis kan keluarga bapak saya kurang tanggung jawab gitu kan. Itu sebelumnya tuh ditaruh di mana dulu, maksudnya itu kan niatnya kan pengen lihat muka bapak saya untuk terakhir kali gitu, nggak bisa dia, saya cuma bisa datangnya di pas pemakaman itu. Saya benar-benar di situ hatinya patah, sedih kan ya udah kehilangan tokoh tokoh yang benar-benar perhatian sama saya, yang mau seperti apa ya, intinya tuh peran bapak itu benar-benar hilang dan terasa di aku waktu di pemakaman itu. Nah, selepas pemakaman itu kan ya saya langsung ke rumah bapak saya di Tambelbayan Yogyakarta itu kan, tempat meninggal itu. Kaget ternyata waktu diceritain oleh keluarganya bapak saya baik itu kan, yang Yohan itu, ternyata tuh bapak saya itu udah meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Jadi tuh bapak saya udah meninggal duluan, diketahuinya itu ternyata pas udah 4 harinya itu ya banyak belatung gitu, banyak belatung di mana-mana. Sampai ya kalian tahu gak sih korban pengeboman atom itu kan ninggalin kayak bayangan hitam gitu kan, ya kayak gitu tuh ada bayangannya. Jadi di situ aku bersihin namanya hewan-hewan yang makanin organ bapak saya itu, saya sapu, saya bersihin ya sambil nangis di situ, kayak gak nyangka ternyata bapak saya kayak gini gitu, ninggalin aku duluan. Nah, setelah itu ceritain lagi kalau kematiannya bapakku itu lupa makan sehari. Pas mau ngambil obat itu pusing ya, kayak ngeliang lah wajarnya orang gitu kan, sehari nggak makan, apalagi bapak saya sakit kan. Nah, pas mau ngambil obatnya itu ternyata jatuh langsung bentur kepala sini kan, jadi otomatis mati. Nah, setelah diceritain itu ya makin sedih lah ya aku. Terus tapi setelah bersihin tempat bapak saya meninggal itu yang banyak belatungnya, saya tiba-tiba kerasa ada angin, terus ngerasa bapak saya itu tiba-tiba muncul di situ.
senyum ke aku. Jadi bapak saya tuh hawanya tuh benar-benar turun di tempat bapak saya meninggal. Yang udah dibersihin itu loh. Ya, aku di situ sedih. Karena yang ngerasain juga keluarganya bapak saya yang baik itu juga ngerasain dia. Aku nangis. Setelah dari itu kan aku mentalnya kena lah ya, mentalnya kena, badanku jadi rusak. Cuma selepas dari itu saya waktu tidur tuh bermimpi bertemu bapak saya di alam mimpi. Untuk kayak beliau tuh ngomong kayak gini, gak, anak mimpi kan kuat, jangan sedih terus ya, semangat, kamu pasti bisa. Suatu saat nanti kamu bisa balas dendam mimpi dengan hasil, bukan fisik gitu. Mimpi kan kuat. Di situ benar-benar mimpinya tuh saya ketemu bapak saya dan saya langsung kayak saya coba teguhkan diriku, tapi di lain sisi ya dari perkataan bapakku itu memancing emosi ke keluarga bapak saya yang ada di sana itu. Karena kayak sepanjang bapak saya hidup, kenapa gitu dari sekian banyaknya keluarga tuh pada jadi bapak saya dan yang betul itu cuma satu gitu kan. Situ saya benar-benar hatinya panas. Bahkan ya saat kematian bapak saya itu nggak ada yang peduli, bahkan harus sampai benar-benar 4 hari itu baru ditemukan karena ya udah bau busuk tuh ya. Saya benar-benar emosi, benar-benar udah hampir nggak kekontrolan. Cuma ya di waktu itu ya saya coba datang ke keluarganya bapak saya yang baiknya itu ya, konsultan, ditenangin ini itu, terus teguhin lagi aku semuanya. Enggak, kamu nggak boleh sedih terus, itu buat pipi di atas sana terus kepikiran. Kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus bisa buktiin itu yang buat pipi bangga di atas sana itu. Kamu tuh jangan apa ya, dendam atau bahkan kamu tuh melukai keluarganya bapakmu, itu nggak akan buahin hasil. Yang ada kamu jadi dicap penjahat. Kamu balas aja dengan karya, dengan hasil seperti bapakmu yang pernah kamu pesankan itu. Ya situ langsung kayak aku kan ya, aku. Dan semenjak dari itu ya saya benar-benar berubah. Maksudnya tuh kayak mulai melupakan sifat-sifat di masa lalu lah, terus mencoba lembaran baru gitu dengan masa lalu yang sudah saya lupakan. Cuma ya perjalanan nggak semudah itu. Saya semasa SMP, sebelum pindah ke SMP Angkasa itu kan saya dibully. Itu yang membuat mental saya turun. Cuma ya dengan perubahan perlahan saya di SMA Angkasa ini, alhamdulillah saya bisa perlahan menemukan jati diri saya. Karena banyak teman-teman yang mau merangkul saya dengan keterbatasan saya seperti ini dan latar belakang saya yang seperti ini. Ya hitungannya kan semasa kecil kan aku gimana ya, lumayan jarang lah dapat kayak orang lain gitu. Maksudnya tuh kayak kesenangan lah atau apa kan. Jadi benar-benar dulu kan saya kan nama bapak saya, jadi itu dunia luar atau apa atau sifat itu kan masih kekurung di anak kecil lah, ya pertengahan lah antara anak kecil sama anak dewasa gitu lah, di tengah-tengahnya gitu lah. Di tengah-tengahnya itu saya terjebak di sifatnya itu. Cuma dengan adanya saya sekolah di SMP Angkasa dan lanjut di SMA Angkasa ini, saya mulai kebentuk sifat kayak tangguh, terus pemikirannya makin di depan lah. Maksudnya udah mulai memperbaiki pemikiran saya waktu kecil itu. Saya juga merasa kebangun dirinya itu ya dari mama saya. Mama saya setelah tahu cerita di baliknya itu, mama saya benar-benar rangkul aku, benar-benar semangatin aku dengan kayak biaya pendidikannya langsung di pol rata kanan lah ya. Maksudnya tuh dibayar semua gitu. Kayak ya kan di atas ini kan SPP-nya kan ada SPP, ada uang tahunan itu dibayar semua. Kayak sebagai semangat gitu, ayo nak, kamu pasti bisa gitu. Bener kata bapakmu, tunjukkan suatu saat nanti kamu lebih sukses daripada mereka gitu kan. Dan ya pada
sampai kali ini saya terus berusaha untuk bisa menjadi yang lebih baik dan bisa, semoga bisa lah ya, menepati janji dan itu sih, janji ke bapak saya dan balas dendam bapak saya semasa hidupnya gitu. Jujur saya ya, walaupun saya kalau boleh jujur di kehidupan sekarang ya, walaupun saya merasa banyak perubahan ya, pasti ada juga yang namanya hambatan-hambatan ya. Kayak dengan adanya keterbatasan saya ini, jujur saya sering dibully, saya sering diejek, tapi dengan sudah kuatnya mental saya atau seringnya saya diperhitungkan, saya jadi acuh gak acuh lah gitu, malah saya jadikan itu sebagai kayak bahan semangat gitulah ya. Ya, pelajaran di sini ya, nggak ada waktu untuk tidak berubah. Selagi masih ada waktu, teruslah berubah. Nggak ada kata telat lah ya, walaupun emang kalian dulu terpuruk lah atau apa gitu, kalau emang kalian masih ada rasa dan semangat, pasti bisa. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.